sampai waktu yang ditentukan oleh panitia. Jadi masuknya kapan, kita tunggu saja pengumuman dari panitia. Karena itu, sebelum kita mulai pengajian seperti biasanya, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada kita untuk mencari Lailatul Qadar pada hari-hari tertentu. Di antara hari-hari tersebut adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Utlubu, carilah Lailatul Qadar fil ashril awakhir, pada 10 malam terakhir. Fa in ghulibtum, kalau kalian terkalahkan, maksudnya tidak mampu, fala tughlabu fi sab'il bawaqi, maka jangan terkalahkan pada 7 hari yang tersisa." Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Jadi maksudnya kita disuruh sungguh-sungguh ibadah 10 hari. Kalau 10 hari ternyata nggak bisa, malam 21, malam 22, malam 23 sudah lewat kan? Nah, ternyata kita nggak sungguh-sungguh. Nah, maka sabda Nabi, baiklah, berarti 7 yang terakhir, malam 24 sampai terakhir, jangan lemah untuk ibadah. Nah, maka kaum muslimin rahimakumullah, nanti malam itu malam 24, mari kita sungguh-sungguh ibadah sesuai perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, iltamisu lailatul qadr, carilah Lailatul Qadar lailata sab'in wa ishrin, malam 27. Hadis riwayat Tabarani dari Muawiyah. Inilah dasarnya mayoritas ulama yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam 27. Maka besok malam 27 kita pancangkan niat tidak tidur malam untuk full ibadah. Karena yang dimaksud Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, 1 malam lebih utama daripada 84 tahun, itu kalau 1 malam full ibadah. Dari maghrib, lanjut ibadah terus sampai subuh. Ya, itu baru lebih baik daripada 84 tahun. Tetapi kalau ibadahnya hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, yaitu bukan lebih baik daripada 84 tahun, karena tidak full kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya kita bisa full ibadah? Ya siapkan, sore hari tidurlah. Selesai kerja jam berapa? Jam 4 kan? Nah, jam 4 sampai maghrib gunakan untuk tidur. Karena kalau sorenya sudah tidur, maka malamnya bisa fresh insyaallah ta'ala. Kalau ngantuk bagaimana? Padahal sore sudah tidur. Maka bisa kita menghilangkan ngantuk dengan ngopi, bisa menghilangkan ngantuk dengan jalan-jalan. Kalau itikaf di masjid ya ngantuk, jalan-jalan sambil baca Quran sambil jalan-jalan kan bisa. Atau dengan mandi, karena mandi dikerucuk dari kepala sampai bawah, maka insya Allah jadi tambah seger tubuh kita, ngantuknya bisa hilang. Karena toh nanti pada subuh kita bisa tidur untuk mengganti dari malam yang kita tidak tidur. Itu khusus malam 27 ya. Kalau bisa sangat-sangat diperhatikan betul-betul karena sabda Nabi tadi. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang tidak kalah penting juga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhir lailatin iltamisu lailatul qadr, carilah Lailatul Qadar akhir lailatin min Ramadan, malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Nasr. Nah, ini banyak orang malam akhir Ramadan sudah tidak semangat, Pak. Dianggap Lailatul Qadar itu sudah lewat. Malam 27 sudah Lailatul Qadar, sehingga sekarang sudah tidak ada Lailatul Qadar lagi. Enggak. Lailatul Qadar tidak harus malam 27. Bisa saja malam terakhir berdasarkan hadis ini. Karena itu jangan kalah dengan kuda. Kuda kalau selomba itu melihat garis finish, dia larinya dikencengkan supaya jadi nomor 1. Nah, maka kalau kuda saja begitu, kita manusia, apalagi seorang muslim, kita harus berakal cerdas, jangan kalah dengan kuda. Maka akhir malam Ramadan
sungguh-sungguhlah ibadah karena disuruh untuk mencari Lailatul Qadar pada malam tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadah apa yang dilakukan pada Lailatul Qadar? Semua ibadah bisa dilakukan. Baca Quran bisa, zikir bisa, salat bisa, apapun bisa. Tapi saya ingin sampaikan satu sabda Nabi. Khairu a'malikum as-salah. Sebaik-baik amal kalian, amal terbaik kalian adalah as-salatu, salat. Nah, maka sebisa mungkin diperbanyak salat sunnahnya pada malam Lailatul Qadar. Kalau panjenengan suka baca Quran, maka saya katakan, baca Quran sambil salat bisa. Wah, saya lelah karena berdiri lelah. Tidak usah berdiri, nggak apa-apa. Quran ditaruh di atas meja atau di atas bantal, kemudian panjenengan salat dengan duduk Allahu Akbar, baca Fatihah, kemudian baca surat itu, ya, dibaca. Selesai 2 halaman, dibuka halamannya, baca lagi. Selesai 2 halaman, buka lagi. Bisa, begitu. Nggak ada masalah. Atau kalau lelah, ya berarti 2 halaman rukuk. Nanti ganti rakaat lagi. Setiap 2 halaman rukuk lagi. Ganti rakaat lagi. Nah, maka dengan cara ini, pahala kita lebih besar insyaAllah ta'ala. Karena kita dapat pahala sholat dan pahala membaca Quran. Kalau panjenengan baca Quran, toh, berarti pahalanya pahala apa? Baca Quran saja. Pahala sholat nggak dapat. Maka saya lebih suka kalau malam-malam Ramadan itu sambil duduk, sambil membaca Quran, tapi sholat, ya, sholatnya dengan duduk. Lah kenapa dengan duduk? Karena kalau berdiri memang lelah banget, ya. Kalau antum bisa berdiri ya lebih utama lagi. Seperti yang dilakukan oleh guru kami, Syekh Abdul Rashid Sufi. Bisa dilihat di YouTube live streaming sholat tarawih sama beliau setiap malam dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan 3 jam sholat tarawihnya. Karena beliau membacanya 2 juz, tetapi membacanya pelan-pelan. Ya. Jadi dari Ba'da Isya sampai jam berapa itu? Ba'da Isya kan jam 8, ya. 9, 10, 11. Nah, kira-kira jam 11 itu baru selesai. Tempatnya di mana beliau? Beliau tinggalnya kalau nggak salah ingat tuh di Qatar. Ya. Nah, maka kalau mau makmum sama beliau di Qatar 3 jam setiap malam. Ya. Masya Allah. Berdiri, nggak duduk. Ya. Kita duduk karena tidak kuat, nggak ada masalah. Baik, ini sebagai mukadimah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian materi yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah satu tulisan yang berjudul Panduan Ringkas Umroh. Ini sudah dibagikan ya Pak Musab, ya? Mana tadi? Sudah dibagikan? Belum? Mestinya bisa dibagikan untuk yang bapak-bapak 100 kita cetak tadi. Untuk yang ibu-ibu juga 100 nih. Jadi mungkin nggak cukup untuk semuanya, tapi nggak ada masalah, ya. Sebagian dapat, sebagian nggak dapat, nggak ada masalah. Nanti bisa dicetak sendiri-sendiri. Ya. Baik, saya bacakan sambil panjenengan menunggu, ya. Pertama, sebelum berangkat, yang dilakukan ada 3. 1, menggunting kuku. 2, merapikan rambut dan kumis. 3, mencukur rambut ketiak dan kemaluan. Apakah ini ada dalilnya? Enggak ada. Tetapi kenapa dihasungkan? Supaya panjenengan selama melakukan ihram tidak melanggar larangan ihram. Orang ihram itu nggak boleh motong kuku. Orang ihram nggak boleh mencukur kumis atau rambut. Tidak boleh mencabut bulu ketiak dan bulu kemaluan. Makanya sebelum melakukan umrah bersihkan dulu. Sehingga nanti kita tidak ada kesempatan untuk potong kuku. Kenapa? Kukunya sudah terpotong semuanya. Karena kadang-kadang kan orang lupa kan, pas sedang ihram belum selesai, ambil potong kuku, dipotong karena kukunya panjang. Kena denda nanti karena Anda melanggar. Maka dipersiapkan semuanya. Kemudian bab berikutnya ihram dan niat di miqat. 1, mandi. 2, memakai minyak wangi di badan. 3, mengenakan pakaian ihram. 4, berniat dalam hati. Kemudian mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ini dicampur antara amalan yang wajib dengan amalan yang sunnah. Kenapa? Supaya semua yang dilakukan Nabi
pada saat melakukan umrah kita lakukan. Beliau mandi, maka kita juga mandi, meskipun hukumnya hanya sunnah. Beliau memakai minyak wangi tapi di badan. Jadi jangan dipakaikan untuk pakaian, untuk baju. Bajunya nggak boleh diolesi minyak wangi. Tetapi kalau badan kita diolesi minyak wangi, setelah kita mandi tersebut, kemudian minyak wangi masih nempel di badan, dan nanti ketika kita masuk ihram, bekas minyak wanginya masih ada, nggak apa-apa. Okay? Tapi kalau dioleskan di baju, maka baju yang masih mengandung minyak wangi tidak boleh digunakan untuk ihram, harus dicuci dulu. Kemudian bila khawatir ada halangan, maka ucapkanlah Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku dimanapun engkau menahan saya. Ini maksudnya kalau orang misalnya sakit, kemudian dia melakukan ihram. Dia khawatir pas tengah-tengah ihram tiba-tiba sakitnya kambuh, nggak bisa melanjutkan umrohnya. Gimana itu? Ya sudah, berarti di mana dia nggak bisa melanjutkan, di situ dia melakukan tahallul. Dokter katakan, Anda harus masuk rumah sakit sekarang. Baik, masuk rumah sakit. Nah, berarti tahallul di situ. Langsung apa? Tahallul, gundul di situ. Kenapa? Karena tidak bisa melanjutkan umrohnya. Kemudian menghadap kiblat dan membaca Allahumma hadhihi umratun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, ini adalah umrah yang tidak ada riya padanya dan tidak ada sum'ah padanya, tidak ada pamer padanya. Jadi Rasulullah ketika sudah naik kendaraannya itu sederhana, unta yang murah, bukan unta yang mahal, maka beliau mengucapkan wirid ini. Kemudian dilanjutkan dengan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Sunnahnya talbiyah itu dibaca dengan keras. Al-ajju, afdalul haji, haji yang paling utama. Al-ajju, mengeraskan talbiyah. Wassalju, wassajju, dan menyembelih binatang hadiyu. Untuk haji seperti itu, untuk umrah juga sama. Karena umrah itu hakikatnya adalah haji kecil. Sehingga kalau pada haji kita disuruh keraskan talbiyah, maka pada umrah pun juga kita disuruh untuk apa? Keraskan talbiyah. Tapi untuk ibu-ibu khusus jangan mengeraskan suara talbiyah. Ini mengeraskan khusus untuk bapak-bapak. Sama dengan azan. Azan itu hanya untuk bapak-bapak, tidak untuk ibu-ibu. Maka tidak ada azan untuk para jamaah wanita. Nomor 6, bacaan talbiyah dilanjutkan sendiri-sendiri sampai dengan sebelum tawaf. Nah, perhatikan kalimatnya, sampai sebelum tawaf. Karena sebagian orang itu berhenti talbiyah ketika melihat perumahan Mekah. Ini sudah terlihat Mekah, berarti berhenti. Enggak begitu. Sunnahnya meskipun sudah masuk Mekah tetap talbiyah terus. Nah, begitu sampai Hajar Aswad mau memulai tawaf, disitulah kita berhenti talbiyah. Kenapa? Karena kalau sudah ketemu dengan Hajar Aswad, di situ ada wirid yang lain. Nah, karena ada wirid yang lain, otomatis talbiyahnya berhenti. Kemudian berwudu. Setelah itu berikutnya masuk Masjidil Haram dengan kaki kanan, lalu membaca Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukankanlah untuk saya pintu-pintu rahmatmu. Atau doa-doa masuk masjid yang lain bebas. Ini karena hanya ringkasan, cuma satu halaman, maka ditampilkan doa yang paling populer. Tapi ada lagi doa-doa yang lain. Misalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang masuk masjid lalu dia mengatakan A'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang agung, wa biwajhihil karim, dengan wajahnya Allah yang mulia,
wa sultanihil qadim, dengan kekuasaan Allah yang qadim, minasyaitonir rajim, berlindung dari setan yang terkutuk. Maka siapa yang masuk masjid mengucapkan ini, hufidha minhu, pasti dijaga dari setan sairal yaum, sepanjang hari tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, maka boleh baca doa ini. Dan ini doa yang paling saya sukai untuk masuk masjid. Kenapa? Fadilahnya besar. Doa yang lain silahkan, tapi saya pilih ini. Kenapa? Fadilahnya, ya. Baik, kita lanjutkan pada halaman berikutnya atau pada alur berikutnya. Ini kan ada 4 alur nih, ya. Ada 4 kotak, ya. Pada kotak yang kedua sekarang. Tawaf keliling Ka'bah. Persiapan. 1. Saat tawaf, laki-laki melakukan ittiba', yaitu memakai ihram dengan posisi pundak kanan terbuka dan pundak kiri tertutup. Nah, ini dibuka. Dan ini khusus untuk laki-laki. Perempuan tentu saja tidak, karena pundaknya perempuan adalah aurat. Kemudian ini khusus untuk tawaf umrah. Adapun kalau tawaf sunnah, tawaf tatawwu, maka tidak pakai ittiba'. Jadi selama panjenengan di Mekah, misalnya 3 hari, maka selama 3 hari itu disunahkan memperbanyak tawaf. Namanya tawaf apa? Tawaf sunnah, bukan tawafnya umrah. Kalau tawafnya umrah ya cuma sekali itu, setelah talbiyah, kemudian ketemu Hajar Aswad, nah tawaf. Itu namanya tawaf umrah. Disebut juga tawaf rukun. Disebut juga tawaf tawaf kudum, ya, karena datang ke Mekah. Kudum ke Mekah, kemudian tawaf. Tapi kalau tawaf-tawaf yang lainnya tidak pakai ittiba, jadi pakai baju biasa gini nggak ada masalah. Kemudian tawaf harus suci dari hadas besar dan kecil. Ini pendapat mayoritas para ulama, Pak. Tapi sekarang faktanya susah melakukan tawaf harus suci dari hadas kecil. Terutama orang-orang yang sudah tua, dia mudah untuk buang angin, kemudian untuk berwudu lagi tempatnya jauh. Kalau tidak ada yang mengantar bisa hilang, lepas dari rombongan. Kalau mengantar dulu berarti menahan rombongan yang lain, nah susah. Makanya untuk poin ini saya menyarankan pakai mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan tawaf harus suci dari hadas besar saja, hadas kecil enggak. Maka kalau dalam mazhab Hanafi, orang tawaf baru satu kali putaran, kemudian dia kentut, silakan lanjutkan tawafnya, enggak apa-apa. Kenapa? Cuma hadas kecil. Dan ternyata mazhab Hanafi ini dalam kondisi sekarang ini mazhabnya laris. Kenapa? Karena banyaknya orang yang umrah. Saya dikirimi foto oleh teman saya yang sekarang lagi umrah. Ternyata tidak kalah dengan ibadah haji. Ramenya sama dengan ibadah haji. Ini. Zaman dulu kan umrah Ramadan itu belum ada postingan foto-foto lewat WA, belum ada WA dulu. Nah, sekarang kan mudah sekali kan, kita dapat informasi dari jauh, ya. Seolah-olah kita di depan mata, padahal kita berada di Indonesia. Jadi Masya Allah, tumpah ruah saking banyaknya orang, sehingga kalau mau wudhu dulu ketika batal, susah. Nah, pakai mazhab Hanafi nggak apa-apa. Kemudian pelaksanaan. Nomor 1, mulailah tawaf dari sudut Hajar Aswad apabila memungkinkan. Menciumnya apabila memungkinkan menciumnya. Mestinya gitu, ya. Ini komanya salah, ya. Apabila memungkinkan menciumnya, dan jika tidak maka cukup mengusap atau dengan isyarat, semuanya sambil membaca Bismillah wallahu akbar. Jadi kalau bisa dicium, kalau nggak bisa disentuh dengan tangan. Setelah itu tangan yang terkena Hajar Aswad kita cium. Kalau tidak bisa maka dengan tongkat ditempelkan pada Hajar Aswad. Terus bagian tongkat yang terkena kita cium.
Kalau tidak bisa juga, baru menggunakan isyarat. Nah, maka urutannya apa? Ada 4 ya. Dicium kalau bisa, kalau tidak maka disentuh, kalau tidak maka disentuh dengan tongkat, kalau tidak juga maka dengan isyarat. Khusus untuk isyarat, maka tidak dicium. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang nempel ke Hajar Aswad. Kalau pakai tongkat, seperti Nabi bawa tongkat ya, maka tongkatnya ditempelkan di Hajar Aswad. Terus yang bagian nempel ini dicium. Nah gitu. Kemudian yang 2, untuk laki-laki melakukan ramal, yaitu lari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Tidak ada bacaan khusus, bisa membaca Al-Quran, doa atau zikir. Jangan tawaf di dalam Hijr Ismail. Biasanya pada buku panduan tawaf itu ada doa-doa khusus. Putaran pertama baca ini, putaran kedua baca itu, putaran ketiga baca itu. Nah, di sini dijelaskan enggak ada. Tapi boleh atau tidak? Boleh. Karena dalam rangka supaya enggak lupa. Jadi supaya panjenengan enggak lupa, sebelum tawaf panjenengan tulis. Nanti saya tawaf pertama akan tasbih. Tawaf kedua, putaran kedua akan tahmid. Putaran ketiga akan takbir, putaran keempat akan tahlil, putaran kelima akan sholawat, putaran keenam akan la haula wala quwata illa billah, putaran ketujuh akan berdoa sapu jagat. Misalnya gitu. Okay? Nah, maka panjenengan putaran pertama tasbih, kedua tahmid, ketiga takbir, keempat tahlil, kelima selawat, keenam hauqalah, ketujuh doa sabu jagat. Jadi nggak lupa. Karena seringkali orang itu lupa, Pak. Ngitung dengan tangan gini. Tiba-tiba lelah, akhirnya dilepas. Setelah dilepas, lupa loh, sampai mana dari tawaf saya? Karena kan kelilingnya itu jauh. Karena saking padatnya orang, ya. Sehingga kalau tawafnya itu di lantai atas, itu dihitung 1 kali putaran 400 meter. Nah, kali 7 berarti sekitar 3 kilo. Okay? Tawaf sampai apa? 3 kilo. Nah, maka karena jaraknya yang jauh itu, kadang-kadang orang lupa. Maka supaya nggak lupa dikasih wirid yang khusus, nggak apa-apa, tapi tidak berdasarkan kelakuan perbuatan Rasulullah SAW. Tapi bolehnya boleh. Kenapa tidak boleh tawaf di Hijr Ismail? Karena kalau tawafnya masuk Hijr Ismail, berarti belum mengelilingi Ka'bah. Karena Hijr Ismail yang bentuknya U itu masih bangunan Ka'bah sebenarnya. Karena bangunan Ka'bah dulu bentuknya gini. Nah, kemudian dibuat begini. Nah, berarti sini sisanya apa? Ini masih Ka'bah. Maka kalau tawafnya masuk sini, nah ini belum mengelilingi Ka'bah, tapi mengelilingi separuh Ka'bah. Maka harus lewat Hijr Ismail. Iya, tancapkan. Baik, kita lanjutkan ya. Yang ketiga, jangan sampai di rukun Yamani. Kalau bisa usap rukun Yamani, usaplah. Jika tidak ada lambaian tangan. Jadi yang diusap itu 2, Hajar Aswad sama rukun Yamani. Rukun Yamani itu adalah sudut Ka'bah yang terakhir ketika kita muter. Ya. Jadi ini Ka'bah ya, Hajar Aswad ya, kemudian kita muter kan. Nah, sudut yang terakhir sebelum Hajar Aswad itulah rukun Yamani, itu yang disentuh. Adapun yang ada U-nya tadi, maka 2 sudutnya ini nggak disentuh. Kenapa? Karena itu bukan sudut sesungguhnya. Sudut aslinya nggak di situ, maka nggak disentuh. Nomor 4, antara rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa ketika tawaf yang ada dasarnya dari Nabi itu cuma antara rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad ke rukun Yamani ini tidak ada wirid khusus dari Nabi.
Tapi dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, nah ini dikhususkan oleh Nabi, beliau waktu itu membaca doa sapu jagat. Kemudian lari-lari kecil itu sifatnya langsung. Satu, semua lari kecil. Lari kecil lagi. Lari kecil lagi. Jadi semua satu putaran ini lempeng, lari kecil, lari kecil, lari kecil. Karena sebagian orang itu lari kecil sampai Yamani. Sampai Yamani ke hajat jalan kaki biasa. Nah ini pendapat lemah. Pendapat yang kuat adalah 3 kali putaran semuanya lari kecil. 1, 2, 3. Dan ini untuk laki-laki. Ibu-ibu nggak pakai lari kecil. Maka saya ingatkan ibu-ibu tidak pakai mengeraskan talbiyah. Ibu-ibu tidak pakai ittiba, yaitu membuka pundak. Ibu-ibu tidak pakai romal, yaitu lari kecil. 3-tiganya ibu-ibu nggak pakai. Okay? Ini khusus para laki-laki. Kemudian langkah nomor 1, 3, dan 4 dilakukan 7 kali putaran. Adapun langkah nomor 2 hanya untuk putaran 1 sampai 3. Ini sudah dijelaskan. Ya. Keterangan. Selain Hajar Aswad dan rukun Yamani tidak diusap. Bila batal wudu, harus mengambil wudu dan melanjutkan jumlah sisa putaran. Ini sudah saya jelaskan tadi, menurut pendapat mayoritas ulama seperti ini. Tapi menurut mazhab Hanafi, cukup suci dari hadas besar. Setelah selesai tawaf, bahu kanan kembali ditutup dengan kain ihram. Ini tadi, yang terbuka, yang ittiba, nah itu ditutup. Baik, kita lanjutkan pada lajur yang ketiga. Judulnya Salat di Maqam Ibrahim. Di Maqam Ibrahim membaca wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Ini boleh dibaca Ibrahim, boleh dibaca Ibrahim. Boleh dibaca wattakhidhu, boleh dibaca wattakhadhu. Ini surat Al-Baqarah ayat 125. Ya. Kalau bacaan biasa, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Bacaan yang lain, wattakhadhu min maqami Ibrahim musalli. Nah, bacaan yang lain ini. Ya. Boleh. Setelah itu sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, atau bisa di mana saja, yang penting di Masjidil Haram. Ini disebut sholat sunnah tawaf. Nah, kalau sholat sunnah tawaf ini betul-betul harus suci dari hadas. Jadi kalau tadi pas tawaf kentut, maka sebelum sholat sunnah tawaf harus wudu. Bagaimana kalau nggak bisa wudu? Wah, saya nggak bisa wudu. Kenapa? Karena desak-desakan dahsyat, nggak bisa gerak. Kalau nggak bisa gerak, berarti tidak bisa mendapatkan air, maka karena musafir boleh tayammum. Tapi kalau masih bisa cari air, cari air. Kemudian, rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Jadi sama dengan sholat sunnah sebelum subuh. Ada 3 sholat yang bacaannya adalah Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. 1, sholat sunnah sebelum subuh. 2, sholat sunnah setelah maghrib. 3, sholat sunnah setelah tawaf. Kemudian minum air zam-zam. Jadi setelah panjenengan tawaf, kemudian ditutup dengan salat sunnah tawaf, maka disunnahkan menuju air zam-zam, minum. Minum air zam-zam dengan membaca basmalah, berdoa apa saja yang diinginkan, dan diakhiri dengan hamdalah. Lalu air zam-zam disiramkan ke kepala. Untuk menyiramkan zam-zam ke kepala ini, saya belum tahu dalilnya. Tapi boleh atau tidak? Boleh. Karena Rasulullah pernah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, kemudian hatinya diambil, dicuci dengan air zam-zam. Berarti air zam-zam boleh untuk nyuci baju, untuk mandi, untuk nyiram kepala, tidak apa-apa. Tapi saya jujur saja, saya belum mengerti hadis mana yang dimaksudkan ini.
Ini insya Allah ada hadisnya. Karena saya lihat dari awal sampai akhir ini tulisannya bagus sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Kemudian menuju ke Hajar Aswad lagi. Kembali ke Hajar Aswad dan menyentuh lagi Hajar Aswad. Kalau tidak bisa, maka cukup dengan melambaikan tangan saja. Kedua-keduanya dilakukan sambil membaca Bismillahi wallahu akbar. Nah, sampai di sini berarti aktivitas tawaf sudah selesai. Berarti sudah berapa aktivitas kita lakukan? 2. 1, ihram, yaitu niat untuk umrah tadi, sambil pakai baju ihram, sambil tetek bengeknya tadi, mandi dan sebagainya tadi. Ini. Yang kedua, tawaf. Ini. Jadi rukunnya umrah itu yang pertama ihram, yang kedua tawaf. Ini. Selesai tawaf, rukun yang ketiga adalah sa'i. Maka mereka kita lihat sa'i. Ya. Jadi ini kalau mau dikasih nomor, ini nomor 3. Nomor 1, ihram. Itu rukun pertama. Nomor 2, tawaf. Itu rukun kedua. Nomor 3, sa'i. Ini rukun ketiga. Ya. Dia mengatakan tidak harus wudu. Jadi berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf, mayoritas ulama katakan wajib suci dari hadas. Nomor 1, apabila telah mendekati Bukit Safa, maka bacalah Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Bacaan di atas hanya dibaca 1 kali. Kemudian membaca nabda'u bima bada'allahu bih. Kami memulai dengan apa yang Allah mulai, yaitu mulai dari Safa, baru menuju ke Marwah. Maka kalau panjenengan umrah dan belum apal urutannya, ini kertas bisa dibawa. Nih. Panjenengan mau umrah, ini di print dulu. Setelah itu ditekuk jadi 4 gini, ya, karena ini kan 4 lajur nih. Nah, maka selesai lajur pertama, ganti lajur kedua. Selesai lajur kedua, ganti lajur ketiga, kemudian keempat. Nah, maka kalau ditekuk begini, ini bisa dimasukkan dalam kantong. Nah, pas doanya lupa, apa ya doa naik sofa, apa mendekati sofa, nah, dibuka dulu. Oh, mendekati sofa, ternyata Inna Safa wal Marwata, kemudian nabda'u bima bada'allahu bih. Setelah itu berarti naik bukit. Kalau sudah naik bukit, maka jangan langsung turun ke Marwah, tapi sampai di atas menghadaplah ke arah Ka'bah, melihat Ka'bah. Okay. Sambil melihat Ka'bah begitu, sambil membaca doa ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah. Allah telah melunasi janjinya. Wa nasara abdah, Allah menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan Allah menghancurkan koalisi musuh dengan sendirinya. Ini dibaca sebanyak 3 kali dan berdoa apa saja di antara ketiganya. Jadi maksudnya baca wirid ini kemudian doa. Setelah itu membaca wirid ini lagi, kemudian doa. Kemudian setelah itu membaca wirid ini lagi, doa. Maksudnya gitu. Doanya apa? Bebas. Nomor 4. Berjalan menuju ke Marwah sambil berzikir atau doa. Jadi sama dengan tawaf, tidak ada wirid khusus. Tapi panjenengan khususkan supaya nggak lupa, nggak apa-apa. Ya. Dari Safa ke Marwah ini dihitung 1. Marwah ke Safa ini 2, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti terakhirnya di Marwah. Maka kalau panjenengan terakhir di Safa, itu berarti kurang atau kelebihan. Ya. Terakhirnya harus di Marwah.
Karena ngitungnya itu bukan dari sofa ke marwah, marwah ke sofa satu, bukan gitu. Sofa ke marwah ini satu, marwah ke sofa dua, nah, maka terakhirnya di marwah. Nomor 5, bila bertemu tanda hijau, maka untuk laki-laki disunnahkan berlari-lari kecil sampai tanda berikutnya. Bacaan di antara kedua tanda hijau adalah Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ini saya terus terang belum tahu dalilnya, mari kita cari ya. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'a fi batnil masil, kalau sedang sa'i kemudian melewati tengah-tengah lembah, itu tadi tanda hijau, maka beliau membaca Allahumma ghfir warham wa antal a'azzul akram. Ya Allah, ampuni saya, rahmati saya, engkau zat yang maha mulia dan maha gagah dan maha mulia. Diriwayatkan oleh Tabarani, tetapi dalam sanadnya ada rawi bernama Laif bin Abi Sulaim. Dia rawi terpercaya, tapi sayangnya dia mudallis. Jadi hadisnya ini hadis apa? Hadis yang dhaif karena sanadnya mudallis. Sanadnya apa? Tadlis. Mu'jamul Awsat. Kita cari ya di kamus Mu'jam Awsat, apakah ada wirid ini. Nah, ini wiridnya ada di Mu'jamul Awsat nomor 2757, tapi diriwayatkan oleh Lais bin Abi Sulaim. Sayangnya dia menggunakan an, sementara dia rawi mudallis, tapi hadisnya dhaif. Maka nomor 5 ini hadisnya dhaif. Boleh nggak diamalkan? Boleh. Karena hanya masalah doa saja, bukan masalah hukum. Jadi cuma masalah fadilah amal. Nomor 6. Sampai di marwah, baca bacaan yang sama dengan di sofa sambil menghadap ke arah Ka'bah. Jadi wiridnya tadi diulang 3 kali, tengah-tengahnya doa. Doa apa? Bebas. Tapi meskipun doanya bebas, Allah menegaskan dalam Al-Quran, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. Di antara manusia ada orang yang doanya cuma berilah kami dunia. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Besok di akhirat nggak dapat apa-apa. Ini orang rugi. Jauh-jauh dari Indonesia ke Makkah untuk umrah, sampai di sana, ya Allah lariskan toko saya, ya Allah lariskan bisnis saya, ya Allah lancarkan rezeki saya. Semua doa dari awal sampai akhir donya tok, rugi kayak gitu. Mikirnya sumpah apa sempit kecil, mikir itu mestinya yang panjang. Kamu hidup di dunia berapa tahun? 60 tahun. Habis itu apa? Mati. Mati berapa lama? Abadi. Jadi setelah mati nanti dibangkitkan oleh Allah, itu abadi. Maka kalau hanya mikir kekayaan, keuntungan dunia, mikirnya cepat gur 60 tahun tok. Pikirlah yang abadi gitu loh. Pahala besar. Nah, itu mestinya begitu mikirnya. Makanya doa yang paling bagus ya ini. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tuh ya. Nomor 7. Turun lagi ke arah sofa untuk hitungan kedua, begitu seterusnya sampai 7 kali. Maka sa'i berakhir di marwah, oleh dijelaskan ya. Kemudian tahalul. Nah, tahalul ini kasih nomor 4. Ini adalah rukun keempat. Jadi kalau ditanya, umrah itu simpel tidak? Simpel. Apa aktivitasnya? Cuma 4. Sama dengan jumlah istri maksimal berapa? 4. Nih. Jadi gampang, ngiling-ngiling. 1 ihram, 2 tawaf,
3 sa'i, 4 tahallul, selesai ibadah umrah. Orang jelimet blas ini. Tahallul adalah mencukur rata rambut, lebih afdal menggundulnya. Ini untuk laki-laki. Untuk perempuan tidak harus rata dan tidak boleh gundul. Karena gundul ini kekhasan bagi para laki-laki. Jadi untuk perempuan cukup ujung rambutnya dipegang, dipotong dikit, udah cukup. Tapi kalau laki-laki sunnahnya rata. Jadi tidak hanya godoknya tok dipotong atau belakangnya tok dipotong, enggak, ya. Rata semuanya dipotong. Maka datang ke tukang cukur. Pak, saya gundul. Berapa? 5 rial. Pak, saya cukur. Berapa? 10 rial. Jadi cukur lebih mahal daripada gundul. Karena gundul itu nggak mikir. Bus rampung. Kalau cukur harus mikir. Bagaimana supaya ganteng. Ya, supaya apa? Cakep cukurannya. Itu dulu ya. Sekarang nggak tahu berapa rial. Nah, kalau ingin murah, gundul saja. 1 lebih murah, 2 lebih besar fadilahnya. Terakhir, keluar dari Masjidil Haram dengan kaki kiri dulu, lalu membaca Allahumma inni as'aluka min fadlika. Sampai di sini sudah selesai ibadah umrah secara sempurna. Maka ibadah umrah itu tidak lama. Dan panjenengan dari Madinah ambil miqat di Dzulhulaifah. Perjalanan menuju ke Mekah 7 jam kalau cepat. Kemudian melakukan tawaf, kemudian melakukan sa'i. Kalau sepi itu bisa setengah jam selesai. Berarti ya sekitar 7,5 jam atau 8 jam sudah selesai ibadah umrah. Panduan ini boleh bebas dikopi, disarankan membaca buku-buku manasik haji dan umrah sebagai panduan utama karena ini hanyalah ringkasan. Kaum muslimin, karena ini sudah jam 17:07, maka pengajian ini saya tutup dengan fadilah umrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukaffiratun as-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Demikian juga Jumat sampai Jumat berikutnya. Kemudian Ramadan sampai Ramadan berikutnya, semuanya menghapuskan dosa-dosa antara keduanya apabila dijauhi dosa besar. Jadi ini penghapus dosa harian salat 5 waktu, penghapus dosa pekanan Jumatan, penghapus dosa tahunan Ramadan. Ada yang enggak yang lebih dari Ramadan? Ada, yaitu umrah 1 sampai umrah berikutnya menghapus dosa. 2010 saya umrah. Maka kalau 2023 ini saya umrah lagi, berarti dosa 13 tahun dibusa semua oleh Allah. Mari kita lihat ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrah. Umrah 1 kepada umrah berikutnya kaffaratun lima bainahuma minadz-dzunub wal khataya, menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan antara keduanya. Nah, ini fadilahnya umrah. Ustaz Asyuri pernah tanya kepada saya waktu itu, mengulang-ulang umrah ki dalil apa? Nah, maka saya katakan yang saya tahu ini Ustaz. Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma minadz-dzunub wal khataya. Ini secara tidak langsung dalil mengulang-ulang umrah. Dulu sudah umrah, umrah lagi. Kalau ada kesempatan umrah lagi. 5 tahun umrah 1 kali, bagus. Karena ada hadis mengatakan ya. Innallaha ta'ala yaqul, Allah berkata, sesungguhnya ada hamba, saya sehatkan badannya, saya luaskan kehidupannya, maksudnya rezekinya banyak melimpah, melewati kepadanya 5 tahun tidak datang kepada saya, maka sungguh dia terhalang dari kebaikan yang besar. Meskipun ini oleh Hasan Al-Basri dipahami haji bukan umrah, tapi pemahaman itu dhaif, karena haji yang wajib cuma 1 kali seumur hidup. Maka ini bisa kita pahami untuk umrah.
5 tahun sekali umrah. Bila 1 badannya sehat, 2 hartanya longgar. Maka fadilahnya apa? Menghapus dosa 5 tahun. Menghapus lagi dosa 5 tahun. Menghapus lagi dosa 5 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat disampaikan. Dan tafaulan, karena kita membahas tentang umrah, mudah-mudahan semua kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan umrah yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tafaulan, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini tanda kita diberi oleh Allah haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saya cukupkan pengajian, kecuali kalau ada pertanyaan maka dipersilahkan. Monggo. Bolehkah wudhu dengan air zam-zam? Boleh. Jadi air zam-zam boleh untuk minum, boleh untuk wudhu, boleh untuk cuci piring, boleh untuk cuci baju. Yang penting tidak mendolimi hak orang lain. Mekah itu sudah ada drum-drum air minum. Ditulis di situ, ma'u zam-zam lisyarab, air zam-zam untuk minum. Nggak boleh kita ambil di situ, kemudian kita bawa ke hotel untuk mandi. Saya mau nyoba mandi air zam-zam. Dolim kayak gini. Kenapa dolim? Ini disiapkan untuk minum, malah kok gunakan untuk mandi. Ini. Tapi kalau kita ngambil sendiri dari kran air zam-zam yang di luar, yang tidak untuk minum, okay? Kemudian kita masukkan di botol, itu memang umum, sehingga untuk apapun bebas. Mau untuk wudhu, mau untuk mandi, silahkan. Okay? Jadi jangan sampai mendolimi haknya orang. Karena kalau kita gunakan untuk mandi, untuk wudhu, padahal disiapkan untuk minum, kasihan nanti orang haus mau ngambil air minum zam-zam habis. Gara-gara apa habis? Dipakai orang-orang mandi. Ini dolim namanya. Itu lagi. Ada lagi yang lain? Monggo. Apakah Lailatul Qadar dicapai dengan harus iktikaf di masjid? Tidak. Ibadah dimanapun bisa. Karena mencari Lailatul Qadar itu maksudnya adalah melakukan ibadah secara full di dalam Lailatul Qadar. Tapi jelas di masjid lebih baik. Pertama, karena masjid tempat yang paling utama. Yang kedua, karena kalau panjenengan iktikaf di masjid, panjenengan ibadah lelah kemudian tidurnya masih iktikaf, sehingga tidurnya berpahala. Kenapa? Tidurnya iktikaf. Tapi kalau di rumah tidur ya wis, tidur biasa tok. Itu lagi. Jadi sebisa mungkin kita iktikaf di masjid. Iktikaf tidak harus full 10 hari, enggak. Kita datang ke masjid cuma malam tok, besoknya pagi kerja, silahkan. Dan itu yang selama ini saya lakukan, iktikaf nggak full. Kenapa? Saya banyak aktivitas. Pagi kadang-kadang ada jadwal mengajar, sore apalagi pasti ada jadwal mengajar. Nah, maka saya keluar untuk ngajar. Adapun iktikaf tujuannya kan paling inti kan cari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu munculnya kalau maghrib, itu baru muncul Lailatul Qadar. Sore nggak ada Lailatul Qadar. Nah, maka kalau maghrib kita masuk untuk ibadah sampai subuh, sahurnya di masjid, itu sudah pasti dapat Lailatul Qadarnya, sudah pasti. Ada lagi? Ya, Pak. Lebih utama selesai sholat isya tidak langsung taraweh, tapi sholat sunnah ba'diyah itu lebih utama, tapi tidak wajib. Sehingga kalau imamnya langsung taraweh ya nggak apa-apa. Kalau dia pengen yang tidak utama, kita nggak boleh protes, nggak boleh apa? Wah, kamu itu meninggalkan sunnah Nabi. Loh, bukan meninggalkan sunnah Nabi, meninggalkan amalan sunnah. Sama dengan orang setelah sholat dia tidak wirid tasbih 33, tapi langsung baca Quran. Gimana itu? Ya nggak apa-apa. Tapi lebih utamanya nggak gitu. Okay? Setelah sholat, baca wirid dulu 33. Setelah itu kalau sudah selesai, silahkan baca Quran, silahkan. Okay? Ayo wiridnya selesaikan dulu. Okay? Nah, maka kalau ada imam yang setelah sholat isya langsung kultum langsung taraweh,
Maka pas beliau kultum kita boleh sholat sunnah ba'diyah. Misalnya panjenengan apal ya, kayak mesti langsung kultum langsung tarwih. Nah pas dia kultum kita gunakan untuk sholat ba'diyah. Ya. Sehingga kita dapat fadilah ba'diyah dan fadilah tarwih. Ya. Baik, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan lain lagi bisa di waktu yang lain lewat WA ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tahwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la بلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.